Orang tua Giska Deborah dicurigai ikut terlibat dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Giska Deborah ditahan polisi karena melakukan penipuan tiket Coldplay dengan total kerugian yang tak main-main. Di usianya yang baru 19 tahun, Giska telah berhasil menipu banyak orang dengan total kerugian mencapai 5,1 miliar. Salah satu korban bernama Alika Nurul Indah bercerita pernah bertemu dengan orang tua Giska terkait dengan pembelian tiket konser tersebut. Ia mengaku pernah bertemu dengan Giska dan orang tuanya di sebuah hotel terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay yang tidak kunjung jelas. Sebagai informasi, Alika merupakan salah satu reseller yang membeli tiket konser Coldplay dalam jumlah banyak kepada Giska untuk kemudian dijual kembali. Dilansir dari Tribun Bekasi, Alika mulai merasakan kejanggalan pada saat H- seminggu sebelum konser berlangsung. Ketika itu setiap di chat untuk ditanya kejelasan tiket yang dipesannya, Giska tak pernah membalas. Namun anehnya, Giska selalu merespon apabila chat tersebut berisi pesanan baru. Karena tidak kunjung mendapat kejelasan, ia akhirnya sempat bertemu dengan Giska dan ibunya di salah satu mal kota Jakarta. Ketika pertemuan itu, Giska bilang akan mengamankan tiketnya H-3 sebelum acara. Untuk membuat Alika percaya, ia menyebut akan mengembalikan uang yang sudah diberikan apabila tiket itu belum jelas di H-3. Sayangnya tiket-tiket yang sudah ia beli tidak juga mendapat kejelasan. Tepatnya pada Selasa 14 November 2023 atau sehari sebelum konser Coldplay, Alika Nurul Indah bersama para korban lainnya mendatangi salah satu hotel tempat Giska Deborah Aritonang dan keluarganya menginap. Alika menduga hotel itu menjadi tempat Giska Deborah dan keluarganya untuk bersembunyi menghindari para korban yang mencarinya. Namun saat didatangi para korban itu, Giska tak menunjukkan batang hidungnya. Malah ketika itu ayah Giska yang datang dan menemui para korban yang mencari anaknya untuk bertanya soal kejelasan tiket yang mereka beli. Hingga saat ini ia mengaku tidak juga menerima uang refund yang dijanjikan. Ia pun menuntut agar Giska dan keluarganya bisa menepati janji dan mengganti seluruh kerugiannya. Sementara itu korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Sama seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Pada saat konser Nicky Nicole September 2023 lalu, ia sempat bekerja sama dengan Giska soal pembelian tiket. Memang, ia mengakui saat itu Giska juga tidak bisa menepati janji. Tetapi kata Santi, kala itu ingkarnya Giska masih terbilang wajar sehingga dimaklumi. Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibelinya dari Giska tidak kunjung jelas, bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari citra buruk sebagai reseller di mata pelanggannya. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan yang menjerat Giska Deborah. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap hal-hal yang terkait dengan tindak kejahatan tersebut, termasuk dengan dugaan keterlibatan orang tua Giska. Kini Giska dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dan atau pasal 372 tentang penggelapan. Ancamannya adalah hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.